Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will introduce ourselves. We are from group 3. Our group members are the first. My name is Nurul Annisa, NIM 20407551040. The next, and my partner is Shirley, NIM 20407550017, and Siti Masita, NIM 20407552026, and then Mardiani, NIM 20407551034. Our interviewers is Andi Nurha, SPDI. She graduated from English major and she has been teaching at UPTD SD Negeri 46 Parepare for more than 10 years old. From our observation, we found problem in learning English, namely, 1, student is hard to reading the English text. 2, students still have difficult in arranging sentence. 3, there are still many students who have difficult speaking in English, and then 4, students have difficult to understand about tenses. One, student is hard to reading the English text. Masalah pertama yaitu kesulitan siswa untuk membaca teks bahasa Inggris. And then the solution is using Q4R method, yaitu survey, question, read, research, and review. Q4R method, survey, question, read, recite, and review. The Q4R method is a system that is applied in carrying out reading and or learning activities, because this method is a link in which every part is related to one another, so that it must be passed by the reader if they want to gain maximum understanding. Step atau langkah-langkah dalam menggunakan metode Q4R, yaitu yang pertama, sebelum membaca, pembaca menyurvei terlebih dahulu judul buku, nama pengarang, rangkuman, dan daftar pustaka. Kemudian yang kedua, merumuskan beberapa pertanyaan untuk diri sendiri tentang bacaan tersebut yang diharapkan jawabannya ada dalam buku itu. Kemudian yang ketiga, mengambil bekal pertanyaan-pertanyaan tadi, pembaca memulai kegiatan membaca. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui penguasaan terhadap bacaan, setelah membaca, pembaca melakukan kegiatan mengutarakan kembali isi bacaan dengan kata-kata sendiri. Kemudian yang kelima, kegiatan membaca dengan metode Q4R diakhiri dengan kegiatan meninjau kembali atau mengulang kembali apa yang sudah dibaca. Next. Students still have difficult in arranging sentence. The solution is teacher can using the word scramble technique in arranging sentence. Next. Word scramble technique. Word scramble is a method used in teaching sentence building. Students will arrange scramble words to make a sentence that has a clear meaning. By using random technique, it can generate student learning motivation and
and can increase the activity of students in the teaching and learning process. Next. Step atau langkah-langkah. Yang pertama, guru menyajikan sebuah kalimat. Yang kedua, siswa mendengarkan kalimat yang dibacakan oleh guru. Yang ketiga, guru membagikan kalimat yang masih diacak pada setiap kelompok. Yang keempat, siswa menyusun kalimat menjadi kalimat yang utuh. Yang kelima, siswa membacakan hasil kerja kelompok. Next. Okay. Problem 3 yaitu there are still many students who have difficulty speaking in English. Yaitu masih banyak siswa yang kurang dalam keterampilan berbicara atau speaking. The solution is by applying the show and tell method, yaitu dengan menggunakan metode show and tell. Nah, show and tell method, this show and tell method is by showing something to students and explaining, describing, or telling stories about things they like. With this method, students can convey a story experience with the help of media, either picture, photo of daily activities, or object atau items. They like them tell about the object in front of the class. Step atau langkah-langkah dalam penggunaan metode show and tell. Yang pertama yaitu pengenalan show and tell dengan penjelasan tentang tata cara dalam penggunaan show and tell. Kedua yaitu pemodelan oleh guru dengan menunjukkan pada siswa bagaimana cara bershow and tell dengan benda pribadi, makanan, gambar, atau foto. Ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada masing-masing siswa untuk melakukan show and tell dalam waktu tertentu. 4 yaitu pada saat siswa melakukan show and tell, guru atau observer membawa lembar observasi dalam bentuk checklist. Thank you. Next. Kemudian yang kelima yaitu setelah melakukan show and tell, anak diberi kesempatan bertanya jawab. Guru perlu memfasilitasi, mendorong, dan membantu siswa bertanya yang relevan dan menjawabnya dengan relevan pula. Keenam yaitu guru perlu memfasilitasi agar tanya jawab berjalan dengan interaktif. Okay. The next problem is students have difficulty to understand about tenses. Siswa merasa kesulitan untuk memahami tenses. The solution is using the picture technique, yaitu menggunakan teknik menebak gambar. The picture technique can make students feel enthusiastic and also be attractive to guess the meaning in the right tenses sentence. This can provoke brain motor and memory if done regularly and varied. Teknik tebak gambar bisa membuat siswa merasa antusias dan juga lebih atraktif untuk menebak gambar, untuk menebak tenses yang benar berdasarkan gambar. Ini juga bisa merangsang otak dan memorinya jika dilakukan dengan lebih bervariasi. Steps atau langkah-langkah yaitu guru terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai tenses dan rumusnya, kemudian guru menyiapkan gambar yang menjelaskan kegiatan sederhana yang berhubungan dengan tenses. Kemudian setiap siswa ditunjuk untuk maju ke depan sambil menjelaskan arti gambar menggunakan kalimat yang disesuaikan dengan rumus tenses. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai permasalahan pembelajaran bahasa Inggris yang kami temukan di UPTD SDN 46 Parepare. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.